Halo, selamat malam teman kita. Kita akan sebentar lagi mulai untuk sesi live Instagram ya. Bersama barengan mulai dari kita dan juga Gilang Baskara yang hari ini menjadi bintang tamu untuk live Instagramnya mulai dari kita di rumah aja. Boleh kalau ada yang mau bertanya-tanya, nanti tinggal taruh aja di section komen atau bisa juga komen di ask question kita yang udah di post melalui instastory-nya mulai dari kita.idn. Tapi aku pengen ingetin sekali lagi buat teman kita, jangan lupa untuk kita masih membuka donasi. Ya, kita masih membuka donasi yaitu adalah melalui Bank BTPN atas nama Ulfatania atau bisa juga via Gotix. Jadi langsung aja masuk ke aplikasi Gojek, di situ ada fitur Gotix. Ya, nanti cari aja, di situ ada bannernya yang gambarnya Gilang Baskara. Sambil menunggu Gilang Baskara sebentar lagi mungkin akan masuk barengan sama kita nih untuk bisa langsung ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya, berbincang, berdiskusi juga. Apa aja sih kira-kira yang dilakukan sama Gilbas alias Gilang Baskara selama physical distancing dan juga kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih ya. Gilang Baskara ini adalah seorang stand up comedian, jadi sebentar lagi kita akan coba. Nah, ini kayaknya udah masuk nih Gilbasnya. Coba yuk kita langsung untuk kita bisa langsung ngobrol-ngobrol bareng. Halo, selamat Halo, malam. selamat malam. Ini dia, selamat datang untuk Gilbas alias Ya, Gilang Baskara. Ini gue betul. boleh panggilnya Gilbas, Gilang, Baskara, atau apa nih? Baiknya nih, Bebas apa aja sih? Gilang atau bebas apa Gilbas aja. boleh. Apa aja. Oke, Gilang. Kayak Gilang Ya, aja ya, lebih boleh, akrab boleh, nih boleh. kayaknya. Gimana kabarnya Gilang Baskara selama kita nih lagi di rumah aja untuk kita melawan corona. Sehat-sehat aja sekarang? Sehat, alhamdulillah sehat Mm-mm. aja. Ya, Kurang lebih udah berapa lama nih melakukan physical distancing untuk di rumah aja ini nih, Gilbas? berarti dari apa ya? Pertengahan Maret tuh sekitar tanggal 16 lah atau 17 Sekitar Maret. tanggal 16-17 Maret. Berarti kurang lebih udah Ah, 1 bulan ya di rumah ya? iya, 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 iya. Rumah di Satu daerah mana bulanan. sih, Gil? Di Jaksel. Di Jaksel. Oke, Mm-mm. berarti sekarang kalau di Jakarta udah diberlakukan juga PSBB atau pembatasan sosial Iya, berskala besar ya. besar. Nah, ini Iya. berarti kalau di rumah ini sendiri atau ada keluarga atau gimana nih? Ini di rumah ada keluarga sih, jadi Ada nggak sendiri-sendiri keluarga, amat, jadi nggak lumayan. sendiri-sendiri amat Iya, ya. Oke, mungkin kalau udah sendiri kan kasihan ya ada beberapa teman kita yang mungkin ngekos atau ngontrak betul. atau Iya, emang iya, iya, iya. tinggalnya di Jakarta sendirian itu kadang kasihan juga gitu. Ini kalau Mm-mm. misalnya sekarang nih rutinitasnya seorang Gilang Baskara selama physical distancing di rumah ngapain aja sih? Sekarang rutinitasnya benar-benar cuma bangun, mandi, Mm-mm, makan, mm-mm. buka laptop, nonton apa internetan, gitu aja Nah, diulang-ulang. gitu aja diulang-ulang. Iya, Ada diulang-ulang aja udah. kegiatan-kegiatan kayak yang tadi sebelumnya belum pernah dilakukan, sekarang dilakukan mungkin? eh Kayaknya belum belum sampai situ sih, belum Belum nyobain sampai ke situ ya? belum nyobain masak, belum nyobain Mm-mm. apa gitu, belum sih. Oke. Tapi kalau rutinitas kayak berjemur, olahraga gitu dilakukan nggak? Itu lumayan tapi on off. On off, jadi On tergantung off. mood-mood juga ya? Iya, kadang enggak. Ah. Oke, tapi kita sekarang ngomongin soal kesibukan dari seorang Gilang Baskara nih. Ya. Kan kemarin sebelum akhirnya kita harus jalanin physical distancing, PSBB. Mm, Ini mm. Gilang nih sebenarnya sibuk apa aja sih? Stand up comedy tetap jalan ya kemarin? Tetap sebenarnya yang Mm-mm. kemarin bulan Maret tuh yang paling berasa, harusnya full selama Maret itu lagi ada ngerjain film. Oke. Lagi ngerjain film. Saya kebetulan jadi komedi konsultan, jadi ngurusin komedinya lah gitu. Oke. Untuk Sama sebuah film yang harusnya akan segera rilis ya. iya, rilisnya kalau nggak salah tuh rencananya habis habis Lebaran apa kalau nggak salah. Filmnya ini Atta Oke. Halilintar. Oke. Oh gitu, Bekerja saya sama barengan bantuin. sama Atta Halilintar. Iya, Oke. sama Star Vision. Karena saya Hmm. komedi konsultan, Hmm? berarti saya tuh harus ada
hampir setiap hari ada di set lah ngurusin apa Oke. ngawasin dialog apa segala macam kayak gitu. Oke, Nah, ngebentuk harusnya untuk harusnya terus full terus. selama Oh, Maret tuh. oke. 22 hari syuting kalau nggak salah. Ya, Hmm. akhirnya pas udah rame di Jakarta Hmm. udah diterapin disuruh karantina mandiri. Pertama masih masih tetap syuting tuh. Cuma masih semua krunya segala macam juga masih mikir-mikir. Akhirnya pas udah itu udah fix, udah akhirnya stop lah tuh di hari ke-11. Udah hari 11 hari Oke. syuting. Berarti sekarang ketunda dulu sampai akhirnya nanti kita berdoa segera nih corona semua hilang, PSBB udah Betul, selesai, kita bisa lanjutin lagi ya. betul. Oke, tapi stand up comedy kemarin juga tetap masih ada jalan. Nah, ini kita ngomongin soal stand up comedy nih. Apa sih Hmm. yang sebenarnya kan awal di tahun 2012 ya masuk ke Eh, dunia stand up comedy? Bener nggak? 2012 ikut kompetisinya betul Ikut di Suci kompetisinya? Kompas, tapi Hmm? nyobainnya banget tuh Oktober 2011. 2011 tuh Iya, akhirnya terjun langsung ya, iya, berkecimpung iya. lah Nyobain, untuk iya. nyobain yang namanya stand up comedy. Nah, ini Iya. gimana sih akhirnya Gilang Baskara nih bisa percaya diri kalau gue tuh lucu nih, bisa bikin orang ketawa. Itu gimana sih? Boleh ceritain gak sih? Sebenarnya Eh, eh apa ya? Kayak sebenarnya nggak sengaja sih, karena waktu itu nyobainnya di stand up Bandung karena mm, eh, kuliah di Bandung. mm, Biasalah disuruh-suruh teman kayak gitu. Mungkin iya, iya. teman merasa saya lucu di tongkrongan gitu. Cuma Ah, emang kalau untuk ngomong depan umum nggak pernah ada pengalaman gitu. Jadi waktu itu bener-bener murni nyobain, berani nyobain, berani ke depan karena banyak temen aja. Di penontonnya tuh ada temen, jadi paling nggak ada yang ketawa lah. Oke. Paling nggak ada Jadi temen. awalnya tuh dorongan teman-teman ya, ngerasa Mm-mm, kalau mm-mm. Gilang ini lucu, ya coba aja deh. Akhirnya Iya, coba iya, iya, iya. latihan, akhirnya masuk deh sampai sekarang akhirnya Gilang Iya, Baskara betul. udah sampai menjadi komedi konsultan untuk sebuah film ya. Iya, kayak gitu. Wow, keren banget. Tapi akhirnya apakah cita-cita nih juga seorang Gilbas juga masuk TV menjadi komedian atau ada cita-cita lain atau bahkan cita-citanya emang bikin film? eh Apa ya? Sebenarnya kalau diinget lagi cita-cita nggak tahu sih, nggak inget sebenarnya apa-apa dulu Oke. cita-citanya. Jadi benar-benar semua ini nggak apa ya, nggak ada kebayang sih, nggak ada di bayangan sebelumnya lah semua ini lah. Oke. Entah jadi ikut kompetisi, entah jadi ngerjain film, apa ikutan ngerjain skrip, apalah segala macam ini gitu. Benar-benar nggak pernah kebayang sih akan kesini arahnya gitu. Benar-benar hanya karena dulu nyobain disuruh temen aja itu. Oke. Mm-mm. Tapi emang berarti temen nih kadang emang suka jadi pembuka rejeki ya, pembuka pintu Betul, rejeki kita juga nih kayak apa betul, yang betul. disuruh, ya udah coba, ternyata jalannya Iya. kita. Oke, Padahal kita mungkin lanjut. itu teman Hmm? antara ngejebak mungkin ya sebenarnya. Iya, atau Iya kan? kayak pengen iseng, malah bercandain Iya, kita, malah ya jadinya rezeki kita juga ya. iya Oke, benar. tapi pernah nggak nih selama melakukan komedi tunggal ya, kita menyebutnya Ya, dalam bahasa Indonesia, ternyata pas di atas panggung, Gilang merasa, anjir, ternyata nggak lucu nih yang gue sampaikan. Pernah? itu itu tuh kayak kalau kata orang kayak Hmm? penyanyi pernah fales nggak gitu? Pasti pernah gitu. Itu Pasti tuh pernah ya. itu tuh pengalaman-pengalaman yang harus 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 dilewatin aja dulu gitu. Mau nggak mau Oke. gitu. Karena Oke. sebenarnya kalau kalau kan kalau yang di kafe-kafe yang ada tiap minggu itu kan namanya Mhm. open mic. Open mic itu kan Mhm. latihan. Mhm. Latihan itu ya namanya latihan, ada yang lucu, ada yang enggak gitu. Mhm. Kalau udah show, misalnya kita ada kerjaan, ada job show berbayar, itu kan kita sebagai komik pasti nyiapin materi yang sudah dilatih, yang sudah pernah lucu lah di tempat lain Mhm. gitu, paling nggak mungkin bawain materi baru. Cuma faktor panggung tuh nggak ada yang bisa apa ya, nggak ada ilmu pastinya gitu, entah Iya, dari iya, iya. penonton, entah dari venue, entah dari apa, bisa aja materi yang kita udah yakin ini lucu di puluhan panggung gitu, Mhm. bisa aja di satu itu tuh nggak ketawa tuh bisa banget gitu. jadi Oke. jadi kalau saya sih eh, kalau udah show berbayar itu kayak udah telan aja lah, misalnya udah siapin Oke. A B C D, habis materi A udah lanjut materi B, udah lanjut aja lah apa yang udah kita siapin, bawain Yang aja penting mau. ya udah hajar aja ya, langsung Betul, kelar gitu. Tapi betul. pernah nggak sih ada penonton yang kayak akhirnya ya mungkin kita bisa bilang pengalaman buruk ketika lagi Mhm. komedi tunggal, tiba-tiba ada yang nyorakin banget atau yang beneran teriak, nggak lucu gitu, pernah nggak sih? Eh,
itu disebutnya kalau di stand up tuh heckling namanya, di heckling. Oke. Kalau yang sampai parah banget kayaknya seingat saya nggak pernah sih. Cuma paling saya pernah tampil di SMA waktu itu di SMA-nya tuh di daerah Jakarta Barat kalau nggak salah, udah mau deket ke bandara tuh, udah deket ke Tangerang. Jadi di SMA acara penutupan gitu di lapangan. Biasa yang di sebelah kanan tuh kan yang cowok-cowok, biasa cowok-cowok kan kalau ngumpul anak SMA pasti kan Rame ya. rame sendiri, betul, rame sendiri lah ngobrol kayak gitu tuh. Yang wah ketawanya tuh yang ketawa bohong gitu loh, yang ketawa dipaksain kayak gitu. Yang udah sih kalau yang dipelajari selama ini sih kayak selama itu nggak apa ya, selama itu nggak ganggu, misalnya baru ganggu ke komiknya doang, kayaknya ya udahlah, selama penonton nih masih bisa dengerin. Kalau udah ganggu ke semua tuh emang harusnya di kita ngelakuin sesuatu sebagai komik gitu. Cuma kalau saya sih karena biasanya kayak gitu kan pasti caper dong, orang Indonesia kan paling senang apa kalau di penonton, kalau rame berani lah, kalau nyorakin berani, kalau sendiri pasti nggak berani. Kalau saya sih cuekin lama-lama. Waktu itu saya tampil mungkin sekitar 20-30 menit, ya lama-lama mereka capek juga gitu teriak-teriakin, terus lama-lama akhirnya ya dengerin juga. Jadi kalau saya masih bisa ketaker gitu ya diemin aja lah. Oke, berarti emang lebih ke cuek aja, the show must go on, langsung kelarin gitu. Tapi selama akhirnya Gilang nih udah ada di dunia stand up comedy, pasti kan udah ada penggemar. Nama sebutan penggemarnya apa sih, Gil? Gak ada sih, gak ada yang sampai. Gak ada Gilbasmatic, Gilbasnation, Gilbasism mungkin. Dulu awal-awal ikut Suci di Kompas tuh sempet ada yang bikin akun Twitternya. Oke. Gilbas_friends namanya. Oke. Tapi abis itu kayaknya juga udah nggak pernah update juga, nggak pernah apa gitu doang sih. Tapi nggak pernah sampai segitunya. Bilang katanya Gilbasmania, katanya bisa. Nah, ini untuk apapun, aku udah kayak mancing tuh katanya. Nah, untuk apapun nama fanbase-nya dan juga penggemar dari Gilang dan juga teman kita yang lagi nonton live Instagram ini, aku juga pengen ingetin lagi ya, Gilbasmania, Gilbasnatic, Gilbasnation semuanya untuk bisa ikutan donasi untuk kita melawan corona nih di tengah pandemi yang masih melanda negara Indonesia. Kita bisa bantu tim medis dan juga teman-teman kita yang mungkin masih belum punya persenjataan untuk melawan corona seperti hand sanitizer dan juga membantu orang-orang yang mungkin kekurangan untuk menjalani hari-harinya. Kamu yang lagi nonton ini bisa banget untuk donasi melalui Bank BTPN atas nama Ulfatania atau dengan hashtag kalau pakai Genius dimulai dari kita, atau via Gotix juga langsung masuk ke aplikasinya Gojek, nanti bisa langsung masuk ke fitur Gotix. Nah di situ bisa cari langsung ada banner fotonya Gilbas. Nah, itu langsung klik aja. Jadi langsung klik aja. Nanti dengan kelipatan 10.000 kamu udah bisa mulai berdonasi untuk membantu kita semua nih se-Indonesia untuk melawan corona. Kalau mau lebih lanjut, itu di bawah tuh udah ada tulisannya donasi melalui Bank BTPN dan bla bla bla. Jadi langsung kita tunggu donasinya. Kita lanjut lagi ngobrol barengan sama Gilang Baskara yang sebagai bintang tamu. Hari ini kita live Instagram dari rumah aja di malam hari ini. Tapi kalau misalnya lagi ini yang gue penasaran nih, kan biasanya seorang stand up comedy ada lah topik-topik tertentu ya ketika yang menjadi sering banget dibawakan. Biasanya asal daerah atau mungkin profesi. Kalau Gilbas sendiri apa sih yang biasanya jadi topik paling sering dibawain ketika komedi tunggal? Kalau saya pribadi sih kayaknya cukup random ya, maksudnya cukup beragam yang dibawain. Cuma biasanya sih sesuatu yang deket lah sama kehidupan sehari-hari aja gitu, entah lingkungan sekitar apa, pengalaman ngobrol gitu-gitu sih biasanya. Oke, berarti lebih ke daily life ya. Iya. Diangkat sama Gilang Baskara kalau ketika lagi ada di atas panggung, stand up comedy dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah sempat lihat juga nih, kalau selain stand up comedy, Gilang Baskara ini juga lagi sibuk dengan barengan sama teman-teman stand up comedy juga nih, ada di platform podcast ya. Oh iya. Oke, ini udah ada berapa episode dan di sana bahasnya topiknya apa tuh? Kalau yang saya urusin ada 2. Yang pertama yang saya pribadi podcastnya. Ada satu lagi yang podcast punya komunitas stand up Indo gitu. Komunitas stand up yang ada di Indonesia. Kalau yang stand up Indo macam-macam sih tema-temanya. Beberapa ada yang tentang teknik, misalnya cara bikin materi atau pokoknya yang sehubungan sama stand up aja. Dan itu
ngobrol, ada bintang tamunya, misalnya teknik caranya si Panji atau caranya Ridwan Remin gitu. Ada juga yang tema tentang komik ini nih dulunya apa sih gitu sampai bisa jadi sekarang gitu. Kayak gitu, ada yang kayak gitu. Satu lagi ada tentang event gitu. Kalau misalkan ada yang pernah lihat stand up spesialnya siapa atau ada event stand up apa terus pengen tahu nih di baliknya nih kayak apa sih ceritanya. Nah, kayak gitu ada diceritain di podcast. Cuma kalau yang podcast stand up Indo memang lagi belum update lagi karena kan itu ngobrol ya biasanya. Terus belum bisa ketemuan lagi kan. Jadi belum diupdate lagi yang stand up Indo. Oke, berarti nunggu update-nya lagi. Berarti emang Gilbas dan juga teman-teman stand up comedy Indonesia nih cukup sangat produktif ya kalau bisa dibilang. Bahkan mengedukasi juga buat teman-teman yang mungkin mau belajar untuk bisa komedi tunggal dan lain-lain seperti itu ya. Iya, ya lumayan produktif kami. Nah, kalau misalnya teman kita juga punya pertanyaan, boleh banget nih untuk tanya di section komen. Mau nanyain Gilbas boleh, nanyain mulai dari kita, nanyain donasinya harus kemana, boleh banget. Ini ada yang nanya nih soalnya dari Wet Camel Toe. Ini mulai dari kita.idn apa ya Mas? Nah, mungkin lagi yang baru nonton, belum kenal, mulai dari kita ini adalah social movement, gerakan sosial yang dimana kita tentunya ingin menjadikan sesuatu yang akan menjadi lebih baik lagi. Seperti sekarang kita lagi ada di tengah pandemi, tentunya kita ingin lebih baik lagi untuk kita semua sembuh, kita semua menghilangkan virus corona atau COVID-19 dari Indonesia ini dengan membantu terus sesama, saling menyemangati dan juga saling menjaga. Nah, kalau pengen saling membantu, bisa nih langsung donasi melalui Bank BTPN atas nama Ulfatania dengan hashtag mulai dari kita, atau via Gotix melalui aplikasinya Gojek. Di situ nanti kalau udah masuk Gotix-nya ada fotonya Gilbas, nah langsung diklik, nanti dengan kelipatan Rp10.000 udah bisa langsung donasi. Nah, tapi ini juga ada nih Gil yang tadi katanya nanya, Bang, liatin figurnya juga dong. Nah, itu kita lihat tuh ada etalase di belakang. Itu tuh di belakang. Figurnya ada apa aja sih? Emang kolektor action figure? Lumayan koleksi, iya. Oke, kebanyakan sih Marvel, superhero gitu-gitu sih. Oke, berarti tim Marvel ya, Gilang ya? Iya, lumayan. Kalau gue soalnya tim DC. Oh, tim DC. Tapi kalau gue juga, DC. Kalau koleksi sih nggak terlalu ngotak-ngotakin ya, kayak Batman, Joker gitu-gitu juga punya sih. Oke. Ini ada lagi yang masuk katanya, duh Gilbas my type level 100. Wah, tipenya nih katanya. Terus ada juga katanya tetangga seberang komplek yang nyapa-nyapa. Oh iya ya. Iya dong. Terus ada juga dari Lulu yang bilang katanya, Bang Gilbas stay di Bandung apa di Jakarta? Katanya gitu. Lagi di Jakarta. Iya. Oke. Nah, soalnya katanya kalau sekarang ke Bandung jadi ODP langsung. Iya, jadi kita langsung di sini. Makanya jangan. Nah, ini juga adalah pesan yang cukup penting. Tadi udah disampaikan sama Gilang. Kalau kita keluar kota, kita malah jadi ODP dan juga bisa membahayakan orang-orang yang ada di kampung kita atau di kota yang kita tuju. Kita jangan sampai jadi carrier untuk mereka. Jadi please tetap di rumah aja, tetap di kota masing-masing. Ditahan dulu untuk mudik. Pasti nanti kalau ada rezekinya, ada waktunya kita bisa untuk mudik. Terus ada juga nih yang nyapa katanya, tim Unpar, katanya. Itu Ata nih. Iya. Nah, pertanyaannya udah mulai memanas nih dari yang udah nonton. Ini pertanyaan yang kadang tricky juga. Katanya Bang Gilbas, kapan nikah? Ini datang dari Christine Julia. Gimana tuh? Mau dijawab atau enggak? Padahal belum lebaran nih, udah muncul pertanyaan kayak gini ya. Iya, padahal belum biasanya lebaran kan udah pada biasanya kan pertanyaan gitu kan muncul dari saudara-saudara terdekat. Benar. Om-om, tante-tante. Kalau sekarang datangnya daripada komentar dan juga netizen ya. Belum tahu jawabannya. Belum tahu. Doain aja kalau udah benar, doain pasti aja. nanti jalannya ke sana. Tapi ada lagi nih yang nanya, ternyata nanyanya ditarik ke belakang lagi, katanya Bang Gilbas ini udah punya katanya Bang Gilbas pacarnya siapa sih? Hehehe. Ini dari Irma Agnesia katanya. Mana tadi emang ada? Ada nih Irma Agnesia. Gue gak bohong kok gitu. Oh iya. Bang Gilbas pacarnya siapa sih? Katanya gitu. Udah emang, ada tapi. Emang kalau disebutin siapa bakal tahu juga kan? Nggak tahu juga. Ya mungkin. Ya berarti pertanyaannya ada atau tidak ada? Ada. Ada tuh. Nah, tapi jangan jadi patah hati ya.
Waduh. Mungkin ada yang ngejar-ngejar juga. Oke, gue juga punya pertanyaan lagi nih. Tadi kan sempat kepo-kepoin juga Gilbas di Hmm. Instagram. Kalau kepoin IG-nya Gilbas nih selalu ada hashtag Gilbas Theater Jakarta. Ceritain dong, ini mungkin buat teman kita atau mungkin yang lagi nonton belum tahu nih, Gilbas Theater Jakarta nih sebenarnya apa sih, Gil? Jadi itu kalau stand up comedian tuh kalau show tunggal tuh disebutnya kan stand up special gitu. Kayak Hmm. kalau musisi itu konser tunggal lah. Mm-mm. Ya nggak, namanya konser tunggal. Jadi dulu saya pernah bikin show tunggal pertama saya baru bikin sekali, jadi sepanjang karirnya bikin sekali di 2017 November, namanya Gilang Baskara Live at Theater Jakarta di Taman Ismail Marzuki dulu. Mm-mm. Dan sampai sekarang kalau emang baru bikin sekali, tapi rekamannya tuh dijual secara digital download di platform, Oke. di platformnya punya Panji Pragiwaksono, namanya comika.id. Di comika.id tuh Oke. dijual banyak spesial-spesial punya komika-komika di Indonesia gitu. Jadi Oke. dulu waktu bikin acaranya segala macamnya bikin hashtagnya itu Gilbas Theater Jakarta. Karena sampai sekarang saya belum bikin spesial lagi, dan yang sampai sekarang juga masih bisa dibeli itu spesialnya, jadi sekalian aja saya jadiin apa namanya, kalau di Twitter tuh jadi nama saya di Twitter gitu, biar tetap adalah namanya, karena emang cuma satu spesialnya baru gitu. Oke. Jadi yang ini Nah, aja yang masih dijual terus yang gitu. ini masih dijual. Ini udah ada yang nanya juga, Kak, Live Theater Jakarta yang spesial udah keluar belum sih katanya? Udah ya berarti ya? Iya, kalau versi digital downloadnya sudah keluar Oke. dari udah setahunan lebih lah. Cuma emang saya tuh lagi mau bikin lagi versi fisik, tapi karena saya merasa DVD laptop saya aja udah nggak ada DVD-nya gitu, jadi kalau bikin DVD nggak bisa di play sendiri, jadi saya bikin versi fisiknya dalam bentuk box set gitu, dalam bentuk box Oke. set di bentuknya USB, jadi tetap tetap Ah. digital, tetap digital kayak gitu. Dan Oke, itu nah ini ngomongin soal mm, box set, ini juga ada yang tadi nanya ini, dan ini gue tadinya mau tanyain langsung, ini dari ya. Hafiz Solina di komen section komennya, mulai dari kita juga, katanya box set Gilbas kapan rilisnya nih Kak, katanya gitu. Nah, emang tuh karena saya udah berapa kali promonya udah dari lama di Instagram belum Hah? rilis-rilis. Pengennya sih bulan April ini sih. Di bulan Oh, April oke. ini insya Allah pengen rilis gitu. Gitu, Oke. jadi kayak saya sekalian apa ya, karena saya ngeliat dari musisi juga sih. Musisi kan sekarang kalau untuk fisik kan sekarang Spotify, kalau musik kan udah Mm-mm. kencang di digital, dan mereka kan kalau Betul. ngerilis fisik pun sekalian dibikin collectible, karena sekarang kan apa namanya, behaviornya kan konsumernya beli fisik tuh Hmm? ya, kalau cuma CD doang gitu ngapain, mending denger di Spotify kan. Jadi Betul. kebanyakan kan band tuh bikin box set, bikin apa, jadi sekalian aja emang untuk dikoleksi gitu. Makanya ngeliat dari situ saya juga bikin yang spesial saya itu bentuk fisiknya sekalian aja lah saya macem-macemin gitu, biar sekalian buat di Oh. koleksi kayak gitu. Jadi Tapi bentuknya ini box set. menarik Ya, banget ya dari seorang Gilbas ini. Box setnya ini tuh adalah kayak rangkuman semua yang disuka atau yang dijalanin sama Gilbas. Ada betul sekali. figurnya, Betul. ada stand up komedinya juga, terus ada juga ya mungkin sentuhan-sentuhan seni yang juga kayaknya tuh represent Gilbas banget, ya nggak Betul. sih? Ini kebetulan ada Nah, di kamar, karena ini dari kamar saya oke. ada nih. Ini namanya, Nah, ini box setnya Gilang Baskara Live oke. at Theater Jakarta. Jadi betul, karena saya suka mainan, suka figur, jadi saya gabungin aja semua gitu sekalian. Oke. Jadi ini kalau dibuka, Hmm. sorry. Kita spesial nih, bisa unboxing di live Instagram kali ini. Wow, menarik Jadi banget. ini bentuknya adalah saya ngambil dari panggung saya waktu show itu. Waktu Oh, show oke. di itu. Jadi ini kan Di atasnya kayak Pak, teater ini Jakarta itu lantai. ya? Ini lantai Heeh, heeh, panggungnya. heeh. Dibuka, di dalamnya ini ada figurnya. Ini figur saya Oke. ceritanya. Heeh. Karena saya waktu itu begini Lucu banget. bentuknya. Heeh. Belum gondrong Sama ya? sama ada tulisan Gilang Baskaranya, karena waktu itu panggungnya Oke. bentuknya seperti itu. Jadi Oh, itu kalau adalah set panggungnya ya dengan tulisan Gilang jadi kalau Baskaranya. box setnya ditutup lagi, Hmm? terus ditaruh begini. Jadi maksud saya nih untuk dipajangnya begini. Nah, jadi ini Oke. kayak waktu panggung saya waktu itu begitu. Oke, berarti dengan nanti USB-nya Mm-mm. dimasukin, dinyalain tuh kita kayak nonton diorama yang kayak di museum-museum ya, konsepnya kayak gitu nggak sih? Iya, Kayak jadi ada patung, ada mainan kecil-kecil, terus kayak kita dengar ada audionya juga ya. jadi USB-nya nih, Wow. kayak gini bentuknya, Gilang Baskara Oke, Live at Gilang Theater Baskara. Jakarta.
Wah, menarik banget. Gue jadi pengen Begitu. punya juga. Sini juga udah pada teriak-teriak, keren, 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 pengen buruan rilis katanya. Sabar katanya. Sebenarnya Ah, udah jadi semua karena kemarin udah sempat jadi kendala semua? di Hmm, produksi ya karena kan hmm. figurnya nih gue bikin punya kenalan temen di Bandung kan ini gue nggak berani bikin banyak jadi cuma bikin Ah, 50. ah. Dan ini kan apa namanya handmade satu-satu dibikinnya Oke, di oke. chatnya pun satu-satu Hmm, jadi hmm. kemarin sempat ada kendala ada yang salah terus ada karena pengiriman dari Bandung sempat ada yang rusak karena kan kalau di paket ekspedisi itu kalau nggak hati-hati kan jadi gampang rusak kan kayak gitu jadi Oke. sempat ada kendala tapi sekarang sih udah beres semua sih tinggal di rilisnya aja gitu. Berarti ini si box set tadi ini Mm-mm. sifatnya adalah limited edition atau gimana nih? Iya sebenarnya limited karena bukannya mau sosok limited atau karena Iya, sayanya aja ya. gitu nggak berani bikin ini kan maksudnya konsep Oke. baru gitu konsep Ah, baru dan kayaknya apa ya pasarnya tuh mungkin niche banget ya sangat mm-mm. sangat sempit gitu ini kan kesukaan saya aja gitu saya suka stand up suka mainan saya bikin kayak gini gitu nggak tahu orang lain kan belum tentu banyak yang suka juga jadi saya bikinnya Benar. sedikit aja dulu 50 gitu nggak berani produksi terlalu banyak juga kayak gitu sih. Nah, katanya Mm-mm. limited ada sekitar 50. Nih jumlah Mm-mm. yang nonton live Instagram kali ini kurang lebih ada 50. Jadi kita bisa dapat Pas ya. bocoran tuh cuma 50. Siapa tahu kita nih ber-50 yang beneran dapat ya. Oke, Iya. ini karena kita udah mau setengah jam juga Ya, ngobrol-ngobrol. Ini pengen nanya juga. Tadi kan sempat nanya kalau unlock skill di rumah aja nih belum belum ketahuan nih, belum ketemu nih Gilang. ah, kalau kalau Jadi, jadi tuh saya punya channel hmm, YouTube juga. ah, Channel YouTube yang isinya nge-review mainan. oke. Nggak ada soal stand up ya. Jadi udah agak lama sebenarnya mulainya dari 2014 atau 2013 lah mulai Oke. Hmm. ngupload. Cuma ya karena itu bukan apa ya, bukan yang utama gitu kan, bukan kerjaan utama. Jadi nguploadnya tuh suka-suka hati lah. Nggak rajin gitu, Hmm. nggak konsisten, nggak kayak youtuber lain yang bisa tiap hari Ah, kayak gitu. Nah, makanya ini mumpung sekarang lagi di rumah aja juga kan dan ah, kerjaan banyak yang cancel. hmm. Jadi kayaknya udah mulai mau ngupload lagi gitu loh, review mainan lagi Oke, kayak gitu sih. Jadi paling nggak berarti. bukan unlock yang baru tapi Ah, kembali ke yang lama yang udah didiemin. oke, Iya. restart lah ya berarti ya. Betul, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir deh. Ya. Buat Gilang Baskara ini kan udah sebulan kurang lebih di rumah aja untuk kita terus melawan corona nih ya yang masih ada di Indonesia. Apa sih yang Mm-mm. akan pertama kali dilakukan sama Gilang Baskara kalau keadaan dan aktivitas sudah bisa kembali normal? Buka pintu rumah, rencana mau ngapain? Apa ya? Kalau ditanya gitu saya bingung juga ya. Nah, Kayaknya mungkin pengen ada rencana-rencana. mungkin pengen makan aja kali, makan makanan yang apa ya, yang kayak nggak udah biasanya bisa dimakan di luar gitu, tapi Mm-mm. nggak bisa delivery kan kayak seafood Oke. seafood yang pinggir jalan gitu kan yang enak-enak Ah, nggak bisa delivery kan. Mau di betul. delivery juga gimana pasti udah nggak terlalu enak yang kayak gitu-gitu Ya, kayaknya sih saya justru nyari makanan-makanan yang karena kayak biasanya ya kalau misalnya kita makan di restoran, di warung, kalau makan mm-mm, di tempatnya langsung tuh lebih enak daripada dibawa pulang. betul Bener mas ya? bener kayak lebih Ah, berasa deket-deket asap masakannya kan deket-deket benar. abangnya masak itu lebih 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 enak gitu. Apalagi ada suara-suara motor, suara-suara Nah, mobil, itu tuh vibe-nya nah yang bikin enak. Oke, menarik itu juga yang akan kayaknya dilakukan paling pertama nyari-nyari kali. makanan yang selama ini kayaknya itu sih take it for granted berarti kita ya kayak makan Oke, ini ya nggak makan setuju, apa setuju. giliran sebulan nggak bisa kemana-mana baru baru kerasa pengen Iya, itu. kita jadi lebih lebih bersyukur ya ketika dalam keadaan ini, wah ternyata tuh apa yang kita lakukan sebelumnya ketika aktivitas Mm-mm, normal tuh semua nikmat banget untuk dilakukan dan betul sampai sekarang akhirnya, yang ki- aduh, yang kita ya anggap biasa berat. aja. Gitu. Tapi sekarang mau dong minta tolong sama Gilang Baskara untuk bisa ajak Ya, juga nih para penggemar, para teman-teman yang sekarang lagi nonton Instagram live kita untuk bisa ikutan donasi melawan corona. Silakan. ya boleh. Jadi kayaknya emang corona ini emang harus dilawannya bareng-bareng sih nggak sendirian gitu kayak kita lihat kan semua juga orang gotong royong gitu. Saya kadang-kadang kalau baca-baca di Twitter kalau berita-berita yang apa gitu jadi malah makin pesimis gitu. Cuma kalau ngeliat ada yang di kampung mana orang ninggalin makanan untuk pemulung atau siapa boleh ngambil. Ada yang anak kecil ya, tadi lagi rame beritanya nyumbangin Betul, semua tabungannya buat betul. APD walaupun mungkin nggak seberapa secara jumlah gitu. Tapi menandakan emang orang kita tuh seneng banget
gotong royong gitu, seneng banget Setuju. bantuin orang. Katanya juga menurut riset kita bangsa paling dermawan kan. Benar, Kalau kemarin ada apa-apa, di ya kan? ada salah satu media di Jakarta Post yang bilang katanya kita adalah negara dengan masyarakat paling generous, ya. Iya Katanya betul. selalu Karena mengikuti voluntary, katanya gitu. betul betul. Waktu Hmm. ada bencana di mana cepet sumbangan cepet. Jadi apalagi kayak gini yang udah rata satu Indonesia bisa kena banyak gitu, nggak ada salahnya kita gotong royong juga semua untuk bantu. Kalau nggak bisa bantu tenaga, nggak bisa bantu jadi volunteer langsung gitu, bisa juga melalui sumbangannya, bisa juga mulai dari kita nih, bisa dilihat dibaca di bawah ada dari Bank BTPN 9013 0038 035 atas nama Ulfa Tania. Bisa juga yang pakai itu hashtagnya mulai dari kita. Atau yang paling gampang yang kayaknya semua orang aplikasi punya, yaitu aplikasi Gojek. Ya. Ada Gotix. Di Gotix bisa dicari aja dari mulai dari kita. Silakan disumbang situ. Atau kalau nggak ada duitnya, bisa nge-share ya nggak, bisa retweet, bisa repost. Betul. Segala macam udah nggak sumbangan tuh bentuknya segala macam lah, nggak usah dinilai dari duit atau apa gitu sih. Karena musuh kita satu aja udah nih. Udah satu nggak kelihatan, jadi kita harus ekstra saling itu dia. Jaga dan saling menyemangati dan juga untuk kita bisa melawan corona ini. Terima kasih Gilang Baskara. Nah itu sekali lagi ya aku ingetin buat teman-teman yang lagi nonton live Instagram kita, mulai dari kita ini membuka donasi untuk kita bisa melawan corona bersama-sama. Jadi donasi bisa melalui Bank BTPN, di bawah situ ada detailnya atas nama Ulfa Tania. Kalau yang pakai Genius langsung aja pakai hashtag mulai dari kita, atau bisa juga donasi melalui Gotix melalui aplikasi Gojek ya. Masuk aja ke aplikasi Gojek, nanti ada fitur di situ namanya Gotix, nanti masuk di situ nanti ada ketemu langsung fotonya Gilang Baskara. Nah, nanti tinggal diklik mulai dari donasi dengan kelipatan Rp10.000 dengan dana GoPay kamu. Jadi nanti langsung bisa berdonasi untuk kita melawan corona. Sekali lagi terima kasih untuk Gilang Baskara, semoga sehat selalu. Terima kasih juga. Amin. Terima kasih juga yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di live Instagram selanjutnya. Bye bye. Terima kasih semua. Bye.